Siapa dari kalian yang pengen banget bikin bisnis, tapi selalu ragu-ragu? Karena nggak ada modal, nggak punya basic ilmu bisnis, atau bingung mau mulai dari mana? Ujung-ujungnya hanya wacana yang nggak pernah terwujud. Kalian sudah merasa punya konsep yang bagus, tapi bingung merealisasikan. Dan ujung-ujungnya selalu mentok di pendanaan. Kalau kebanyakan mikir dan gak mulai dari sekarang, kapan kaya? Sebelum kita lanjut, disclaimer dulu ya. Konten yang terdapat pada video ini bertujuan untuk memberikan informasi dan hiburan, tidak untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan atau nasihat keuangan. Tonton video lengkap sampai habis agar tidak ada informasi yang terlewati. Share juga video ini agar kita bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. 3 modal utama dalam bisnis. Sebelum membahas 3 modal utama dalam bisnis, apakah arti modal itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), modal diartikan sebagai dana yang bisa digunakan sebagai induk atau pokok untuk berbisnis, melepas uang, dan sebagainya. Inilah mengapa ketika membahas modal, maka yang ada dalam pikiran hampir semua orang adalah tentang dana atau uang. Namun kenyataannya, modal bukan hanya sekedar tentang ketersediaan dana. Dalam membangun bisnis, modal dana bukan hal yang paling pertama dan utama. Modal dana memang penting, tapi ada hal-hal yang jauh lebih penting yang bisa membuat bisnis kamu benar-benar terrealisasi dan bisa bertahan dalam jangka panjang. Kebanyakan orang terlalu lama berkutat pada modal pendanaan, tapi aspek lainnya dilupakan. Akhirnya di tengah jalan bubar juga. Sementara ada orang berjualan usaha kecil dengan modal awal 200.000 atau bahkan 0 rupiah bisa terus berkembang dan menjadi semakin besar. Lalu apa saja modal utama dalam membangun bisnis? Dan bagaimana memanfaatkannya? Simak video ini sampai akhir. Jangan di skip supaya informasi yang kalian dapat enggak setengah-setengah. Modal manusia. Yang pertama adalah modal manusia, yaitu diri kita sendiri. Apa sih hal di dalam diri kita yang bisa membantu kita untuk memulai bisnis? Modal manusia berkaitan dengan segala sifat di dalam diri kita, seperti tekad, semangat, percaya diri, kesabaran, kejujuran, kegigihan, kemampuan beradaptasi, dan inovasi. Modal ini menjadi sangat penting untuk memulai dan terus mengembangkan bisnis dan menjadi kekuatan besar yang akan sangat menentukan bagaimana kita dapat bertahan dengan segala tantangan dan hambatan. Karena seiring berjalannya waktu, tentu akan banyak perubahan, seperti hal-hal yang menjadi tren, minat masyarakat, sistem pembelian barang, sistem penjualan, cara promosi, dan lain sebagainya. Hal ini menuntut kita untuk selalu beradaptasi dan berinovasi pada segala perubahan yang ada. Contohnya, kita terbiasa dengan cara berjualan konvensional. Sementara sekarang sudah banyak aplikasi yang memudahkan konsumen untuk bisa memperoleh informasi, melihat review, membandingkan produk, dan membeli produk kita secara online. Tapi kita tidak mengambil kesempatan dan cepat beradaptasi. Tentu kita akan tenggelam. Orang sudah aktif menggunakan teknik marketing melalui video Reels dan TikTok. Kita masih stuck dengan hanya foto produk. Itu adalah beberapa tanda kita tidak cepat tanggap dalam menghadapi perubahan. Modal manusia juga tentang keberanian dalam mengambil resiko dan kemampuan mengelola hubungan dengan mitra, karyawan, atau konsumen. Hal sangat penting dalam pengambilan keputusan saat krisis dan menentukan keberlangsungan bisnismu. Modal manusia berikutnya yaitu modal pengetahuan dan kreativitas kita dalam mengembangkan bisnis. Untuk modal pengetahuan ini, kamu tidak harus menjadi sarjana ekonomi atau lulus kuliah di bidang bisnis. Semua ilmu dapat dipelajari. Kamu bisa mencari buku-buku kewirausahaan, menambah wawasan melalui berbagai seminar, atau mengikuti pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam mengembangkan bisnis. Misalnya, mempelajari branding, affiliate marketing, waralaba, social media marketing, placement iklan, manajemen keuangan, manajemen operasional, dan lainnya.
Bila bisnismu di bidang kopi, maka pelajari juga tentang kopi. Itu pun tidak perlu kamu pelajari secara bersamaan sekaligus. Kamu bisa belajar sambil langsung praktek saat menjalankan bisnismu. Karena pengetahuan itu penting, maka berbisnis di bidang yang berkaitan dengan minat, bakat, atau bidang yang telah kamu kuasai dengan baik akan sangat memudahkan kamu dalam memulai bisnis. Karena selain kamu sudah memiliki basic pengetahuan yang diperlukan, kamu juga akan selalu punya semangat untuk belajar hal baru tentang sesuatu yang kamu sukai. Mengembangkan bisnis di bidang yang kamu cintai dan dengan passion yang tinggi juga tentu berpotensi memberikan hasil yang lebih baik. Modal manusia juga berarti tentang SDM yang akan membantu kamu menjalankan bisnis. Bagaimana kompetensi mereka, integritas, kejujuran, dan attitude mereka sangat berpengaruh dalam turut membesarkan bisnis kamu. Kamu pastinya nggak mau hire orang yang jutek kepada pelanggan, lelet, atau sibuk dengan handphonenya sendiri, bukan? Modal sosial. Modal sosial berkaitan dengan kemampuanmu dalam membangun jaringan dan kepercayaan dalam lingkungan sosial dan nilai-nilai. Mengapa penting? Jaringan yang luas dapat membantumu memperoleh pasar yang baik, promosi dari mulut ke mulut, dan rekomendasi untuk pasar yang lebih besar. Namun, kamu juga perlu membangun kepercayaan. Networking yang baik juga memungkinkan untuk kamu memperoleh bantuan pendanaan modal kerjasama bisnis atau memperoleh kepercayaan untuk proyek yang lebih besar. Modal sosial dalam bisnis juga berkaitan dengan branding. Misalnya, kamu tidak mau repot dengan membangun brand sendiri. Jadi kamu memilih untuk membuka bisnis dari waralaba yang telah dikenal masyarakat. Tentunya, ini menjadi modal sosial yang berharga. Kamu tak perlu menghabiskan banyak waktu untuk membangun brand awareness, melakukan promosi dari awal, riset produk, riset pasar, pemotretan produk, bikin desain promo, dan lainnya. Karena brand tersebut telah memiliki format branding yang telah memiliki pasar yang jelas. Modal finansial. Kenapa modal finansial disebutkan terakhir? Karena sesungguhnya modal manusia yang ada di dalam dirimu dan kemampuan modal sosial lah yang akan menjadikan modal kuat untuk kamu memulai membangun bisnis. Bagaimana dengan modal finansial atau uang? Banyak orang memulai bisnis bahkan dengan modal 0 rupiah. Contohnya, dengan bisnis dropship atau affiliate marketing. Namun tidak dipungkiri juga, setidaknya kamu harus telah memiliki smartphone dan paket data. Ini adalah modal paling minim dan tanpa resiko. Banyak yang berhasil bisnis dan mengembangkan bisnis dimulai dengan tanpa modal. Jika kalian salah satunya, komen dan share di bawah. Bagaimana pengalaman kalian? Supaya lebih banyak yang bisa termotivasi. Jika kalian telah memiliki cukup modal dan ingin memanfaatkan modal finansial yang ada, maka pastikan bahwa kalian telah memiliki perhitungan yang tepat, serta memiliki dana darurat yang aman bagi kelangsungan hidup kalian bersama keluarga. Hindari menggunakan keseluruhan uang, apalagi jika kalian masih awal mencoba. Bisnis kecil yang berkembang akan jauh lebih baik. Kalian bisa sambil belajar sambil mengembangkan bisnis secara perlahan. Modal finansial juga dapat kalian peroleh dengan kredit usaha melalui bank. Jika telah melibatkan pendanaan dari luar, tentu tanggung jawab semakin besar. Sehingga perlu perencanaan yang matang dan ilmu yang tepat. Jangan segan untuk banyak mencari ilmu dari orang yang telah berpengalaman atau lebih ahli. Cari banyak informasi agar kalian dapat mengelola dana dengan baik dan dapat membayar cicilan hutang dengan lancar. Jika kalian membutuhkan modal yang besar namun memiliki keterbatasan dana, kalian juga dapat mencoba sistem crowdfunding. Crowdfunding adalah salah satu bentuk program pendanaan dengan skema patungan yang diberikan kepada individu pemilik usaha, badan atau lembaga yang membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usaha. Dana yang akan diperoleh dikumpulkan dari sekelompok orang yang telah setuju untuk menjadi pendana. Pendana ini ibarat menjadi investor dalam bisnis kalian. Jadi tentunya kalian perlu memiliki profil yang jelas dan proposal yang menarik.
Investor juga membeli dan mendapatkan kepemilikan melalui saham, surat bukti kepemilikan hutang, obligasi, atau surat tanda kepemilikan bersama atau sukuk. Kalian bisa mencari informasi platform apa saja yang sudah mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan. Itu dia 3 modal utama dalam membangun bisnis, yang ternyata hal utamanya justru bukan uang, namun justru modal yang ada dalam diri seperti tekad kuat, semangat, dan keberanian untuk mengambil resiko. Modal lainnya dapat dipelajari, dikembangkan, dan diusahakan. Segala rencana dan angan-angan hanya menjadi wacana jika kalian tidak memulai dari sekarang. Semakin kalian menunda, maka semakin lama kalian mencapai kesuksesan. Modal terpenting lainnya yaitu modal diri untuk bangkit kembali saat bisnis tidak berjalan sesuai dengan rencana. Kadang-kadang terdapat faktor eksternal yang sama sekali di luar kendali kita. Sebaik apapun kita berencana, namun kemampuan untuk bangkit lagi adalah mental yang wajib dimiliki siapapun yang ingin membangun bisnis. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like video ini untuk terus support kami. Share ke teman, keluarga, atau pasangan kalian, supaya semakin banyak yang mendapat informasi berharga dari video ini. Komen di bawah apa pendapat kalian, tambahan, atau share pengalaman kalian yang bisa membantu penonton lainnya.